Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Alfarizi dari kelompok 6. Kelompok kami menjelaskan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada hubungan manusia dengan ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Ada 4 sektor perilaku ekonomi. Yang pertama itu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dalam ekonomi konvensional itu, yang pertama, peningkatan kebutuhan manusia yang terus-menerus. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Ada juga yang keempat, belum ditemukannya sumber daya alam yang baru. Dan kelima, ketidaksesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu slide selanjutnya itu ada Homo economicus ke Homo ethicus. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam Homo klasik dan neoklasik adalah konsep Homo economicus, atau disebut juga dengan economic man. Istilah Homo economicus sendiri diartikan sebagai sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep Homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi semua orang sebagai individu. Slide selanjutnya, sifat manusia dalam Islam. Dalam ilmu psikologi, sifat positif dan negatif yang ada pada manusia merupakan manifestasi dari struktur jiwanya. Menurut Miskawai, struktur wujud manusia terdiri dari jiwa dan badan. Jiwa adalah substansi imaterial dan badan adalah substansi material manusia. Ibnu Miskawai membagi jiwa 3 tingkatan, yaitu jiwa berpikir, al-quwah, al-natika, dan juga jiwa amarah, al-quwah, al-ghadabiyah, dan jiwa binatang, al-quwah, al-syawiyah. Dalam paradigma konvensional, teori perilaku konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme yang diprakarsai oleh Bentham. Karakteristik, keinginan, dan kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah studi ilmiah tentang kepemilikan, kepenggunaan, dan pertukaran sumber daya yang langka. Kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi kelangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk dalam kebutuhan. Tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia. Slide selanjutnya menyebutkan 2 hal sebagai istilah yang berbeda, yaitu keinginan sebagai raghbah, dan sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti minum, makan, dan pakaian. Sedangkan syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memenuhi sesuatu demi keputusan psikisnya. Kebutuhan itu dibagi berdasarkan sifat, waktu, subjek, kepentingan, dan jenisnya. Berdasarkan sifat, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berdasarkan waktu, kebutuhan saat ini, kebutuhan masa depan, kebutuhan waktu tak terduga, dan kebutuhan akhirat.
dan kebutuhan berdasarkan subjek, ada subjek individu dan kebutuhan kelompok. Berdasarkan intensitas, kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. 1. Konsumsi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi identik dengan makan dan minum, tetapi dalam konteks ekonomi, konsumsi mencakupi berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan manusia. Connolly dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Aturan Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak boleh berlebihan. Mengonsumsi yang halal dan thayyib. Produksi dalam Islam, secara umum produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, produksi juga didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisir dalam rangka mencegah sumber daya menjadi produk dalam bentuk barang dan jasa. Sifat-sifat subjektif. Yang pertama, masalah bersifat subjektif. 2. Masalah individu. 3. Masalah mendasari semua aktivitas ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.